Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bapak Saputra dari SMKN Negeri 3 Puturan Sidoarjo. Di sini saya akan mereview sebuah produk dari Acerbo, yaitu SPW 300 Espon SPW 300 V3 ONT ONU. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Nugraha dari SMKN 3 Puturan Sidoarjo. Di sini saya akan review produk Yoso dengan model HA7302CS, produk Epon OLT. Perkenalkan, nama saya Dava Mahendra Tiono Putra. Kali ini saya akan mereview saya Acerbo XPW 1800X ONT ONU. Saya Ramadiono dari SMK Negeri 3 Puturan. Di sini saya akan mereview produk dari Acerbo model XPW 1200A dual band gigabit Expon ONU. Oke, langsung saja kita review produk dari Acerbo, yaitu Espon ONT SPW 300 V3 Espon ONT ONU. Di bagian depan sini terdapat logo Acerbo dan sedikit penjelasan dari 300 Mbps wireless gigabyte Espon ONU, modelnya SPW 300 Expon Network 300 Mbps multiple SSID. Dan di bagian belakang juga terdapat logo dan sedikit keterangan, lalu overview, dan ada sedikit spesifikasi di sampingnya, yaitu compliant with IEEE 802/11B/G/N, operating frequency 2435 GHz. Lalu support MIMO rate up to 300 Mbps, 2C2R, 2 external antenna 5 dBi, support multiple SSID channel 13. Lalu di bagian sampingnya sini terdapat juga logo dari Acerbo, nama produknya, lalu modelnya, dan juga serial number dan MAC-nya. Oke, langsung saja kita unboxing. Di sini kita akan mendapatkan adapter dengan 12 volt 1 ampere dan juga satu buah router yang memiliki dua antena. Di bagian depannya terdapat logo dari Acerbo dan di bawahnya ada indikator dari power, on, loss, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, dan WiFi. Lalu di bagian atas ini terdapat juga port dari power, tombol on off, port reset, LAN 1 sampai LAN 4, dan port dari tel atau untuk telepon. Lalu di sampingnya ada port USB dan di sini ada untuk WiFi. Di bagian belakang sini juga terdapat logo dari Acerbo, serial number dari Esponnya, MAC, dan IP default dari ONT-nya, username dan passwordnya juga. Lalu nama SSID-nya juga ada, yaitu SPW 300, dan di bawahnya juga ada WLAN key-nya, yaitu 1 sampai 8 made in China. Dan di sini juga terdapat port dari PON. Untuk konfigurasinya, pertama kita masuk ke control panel, pilih change adapter setting, lalu pada Ethernet klik kanan, lalu pilih properties, pilih IPv4 dan use the following IP address, lalu tambahkan IP dari
IP default dari routernya yaitu 192.168.1.1. Oke, tunggu terhubung sampai terhubung. Nah, di sini sudah terhubung, maka kita langsung saja masuk ke websitenya 192.168.1.1 untuk setting. Di sini username-nya yaitu admin, passwordnya juga admin. Login. Nah, setelah masuk kita pilih ke network, lalu enable VLAN, lalu masukkan VLAN ID-nya yaitu 21. Service list-nya kita ganti ke internet. Lalu username untuk PPOE-nya yaitu coba, dan passwordnya yaitu admin. Masukkan admin password untuk passwordnya. Kemudian kita simpan dan pindah create. Tunggu sebentar. Nah, setelah tersimpan, coba kita lihat di status network information. Di sini terlihat sudah mendapatkan IP. Maka selanjutnya yaitu kembalikan network WLAN radio 2.4, lalu SSID setting. Nah, ganti nama SSID name-nya sesuka kita. Di sini saya akan mengganti nama saya yaitu Dava S spasi coba. Lalu simpan, submit. Sudah tersimpan. Jika ingin mengganti keamanannya, sandinya, maka ke security dan ubah WPA passphrase-nya. Sini saya ganti menjadi 23, 24, 25, 26. Klik submit untuk menyimpan. Sudah tersimpan. Lalu kita coba untuk wifi-nya apakah sudah ada. Di sini sudah terlihat Dava S coba. Masukkan 23, 24, 25, 26 sesuai yang sandinya tadi. Kita hubungkan. Sini sudah terkoneksi. Kita coba untuk lihat jaringannya ya. Masuk ke Wi-Fi speed test di Google. Kita uji kecepatannya. Kita tunggu sebentar. Kosong. Ketua penguji. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah berhasil uji koneksinya. Unduhannya 1,95 Mbps dan unggahannya 3.44 Mbps. Oke, kita sekarang coba di HP. Masuk ke settingan WiFi, nyalakan WiFi-nya. Kita cari SSID Dava S coba. Masukkan kata sandinya 23, 24, 25, 26, lalu hubungkan. Kita tunggu sampai mendapatkan alamat IP. Di sini sudah tersambung. Terlihat di sini alamat IP-nya sudah mendapatkan alamat IP dari router. Kita masuk ke Google untuk cek kecepatan WiFi speed test. Kita tunggu berapa kecepatannya. Lanjutkan di web. Kita mulai.
Nah, di sini terlihat kalau kecepatannya adalah 7.0,3 Mbps. Oke, langsung saja saya akan review barang Yoso. Di sini ada informasi Yoso dibuat di Cina. Di sini ada beberapa peringatan seperti barang ini harus ditaruh di atas, mudah pecah, jangan sampai kena hujan, dan jangan ditumpuk 3. Di sini juga ada informasi seperti produknya itu produk apa. Produknya ini bertipe iPhone OLT, modelnya HA7302CS. Inset powernya itu menggunakan AC 124 volt 240 volt dengan spesifikasi 2 port phone yang bisa menggunakan klien sebanyak 6 part masing-masing port. Dan di sini ada IP defaultnya untuk masuk ke konfigurasi, username dan password. Oke, langsung saja kita buka. Di sini terdapat buku panduan, terdapat kabel power, dan terdapat gabus untuk melindungi OLT-nya. Dan di sini ada untuk sandarannya. Di sini ada ventilasi untuk mengeluarkan panas. Ada informasi MAC. Dan ini seperti yang ada di kardus tadi. Di sini ada power untuk nyalakan OLT-nya. Ada power DC juga. Ada ventilasi. Dan di sini ada beberapa info. Ini produk Yoso, modelnya. Terus di sini ada produknya, Gipon OLT. Di sini ada pon 1 dan pon 2. Pon 1 ini bisa menampung sebanyak 64 ONU. Dan di pon 2 ini juga dapat menampung 64 ONU. Di sini ada indikator sistem, status dan link. Di sini ada uplink 2. Dan ada uplink 1 beserta indikatornya. Dan di sini ada MGMT untuk mengkonfigurasi OLT-nya. Dan di sini ada tombol reset. Di sini saya akan mengedit bagian Ethernet, lalu masuk ke IPv4, masukkan IP address sesuai yang ada di kardus, seperti 192.168.0.1. Dan untuk default gateway-nya diisi 088 sesuai yang ada di kardus. Lalu klik simpan, klik OK. Lalu masuk ke Chrome, masukkan IP yang ada di kardus untuk memasuki halaman pengeditan seperti 192.168.0.88. Nah, di sini akan masuk ke halaman welcome. Akan tetapi di sini tadi saya sudah login, jadi saya logout dulu untuk melakukan relogin. Nah, di sini kita masukkan username admin dan password admin.
lalu tekan sign in dan akan masuk ke halaman sistem Yoso. Ada beberapa menu seperti sistem info, administrator, network, system time, system text, HTTP port, remote cloud, system log config, backup config, factory setting, system reboot, dan system upgrade. Di administrator ada user, pengguna. Di network ada manajemen IP setting. Di system time menunjukkan waktu dan HTTP port untuk port 80, remote cloud management configuration. Dan di system log akan terlihat logaritma atau bagian backup config, yaitu membackup konfigurasi, ada factory setting, sistem reboot, dan sistem upgrade untuk melakukan upgrade. Ada bagian OLT management, terdapat beberapa menu seperti OLT overview. Nah, di OLT overview terdapat informasi seperti OLT tabel dengan ID, name, MAC address, dan version, dan port number, dan status. Di sini statusnya up karena menggunakan port number 2. Terdapat OLT GTC. Di OLT GTC control terdapat informasi seperti MAC address, version, port number, status, dan GTC enable. Dan ada menu OLT bridge configuration, dan ada menu OLT out configuration yang informasinya hampir mirip dengan OLT overview, OLT GTC. Selanjutnya ada menu ONU management. Di sini terdapat beberapa port 0/1 dan port 0/2. Di sini ada menu ONU search. Di ONU search terdapat beberapa informasi seperti MAC address dan online status. Dan ada delete ONU, dan ada ONU out mode. Ada menu attempt ONU, ada menu ONU port isolate, dan yang terakhir ada menu all ONU list. Selanjutnya ada port config seperti OLT port status, ada itu informasi seperti enable, link status, out, next, speed, dan flow CTL. Dan ada menu OLT port statistik yang menunjukkan beberapa informasi. Selanjutnya ada OLT port status, ONU statistik, dan ONU make table. Di menu selanjutnya terdapat VLAN config yang terdapat informasi seperti OLT port VLAN dan ONU port VLAN. Dan yang terakhir ada bandwidth config. Di bandwidth config terdapat submenu OLT port bandwidth dan ONU link bandwidth. Sekarang kita bahas spesifikasinya. HSRPO XPW 1800X ini sudah menggunakan Wi-Fi 6 AX 1800. Jadi kecepatannya totalnya bisa sampai sekitar 1800 Mbps. Jauh lebih stabil dibanding Wi-Fi biasa. Untuk jaringan dia sudah dual band 2,4 GHz dan 5 GHz. Untuk portnya di sini sudah gigabit LAN, jadi full speed kalau pakai kabel, cocok buat gaming, CCTV atau kantor. Selain itu, ini sudah Xphone ada di sini, jadi fleksibel dipakai di berbagai OLT tanpa ribet diganti perangkat. Dan yang menarik, sudah support fitur modern seperti MIMO untuk koneksi banyak device, tetap stabil, cocok untuk streaming, gaming, dan kerja online. Berbagai tipe juga sudah support VoIP, telepon internet.
kita lanjut untuk bagian isi dari apa saja yang kita dapatkan dari XPW 1800X. Di sini ada kartu garansi, lalu ada buku panduan. Nah, terus lalu kita dapat kabel adapter 12 volt di sini, 12 volt. Lalu ada router atau exponnya ada di sini. Di sini ada tombol on off, lalu kap tombol powernya, lalu di sini ada WPS dan WLAN, terus USB di sini, USB, terus port LAN di sini, lalu ada port teleponnya. Nah, terus di sini ada power resetnya di sini. Lalu ada ini. Nah, ini. Lanjut untuk konfigurasinya, yaitu kita masuk ke control panel, lalu properties, lalu ke IPv4 dan kita ketik 192.168.1.2 192.168.1.1 terus 255.255.0, kita pilih OK, close. Nah, lalu kita lanjut ke 192.168.1.1 sebagai IP default untuk XPW 1800X nya. Nah, lalu kita masukkan username dan passwordnya, yaitu admin. Login. Nah, setelah itu kita ke network one connection, terus enable VLAN ID-nya 21, terus service listnya internet, lalu username-nya coba 1 dan passwordnya yaitu admin.
Oke, langsung kita create. Nah, lalu kita ke status untuk melihat IP-nya apakah sudah ada atau belum. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita ke WAN, terus WLAN radio 2.4G. Nah, terus kita ke SSID settingsnya dan kita ubah SSID name-nya, yaitu Dava M coba 1 sebagai contoh. Oke, kita submit. Lalu kita ke security. Nah, kita ubah di sini password untuk wifi-nya. Sebagai contoh, saya masukkan 14.05.2008. Lalu kita submit. Oke, kalau sudah semua, maka kita langsung ke wifi dan kita coba untuk settingannya tadi apakah sudah bisa atau. Nah, di sini sudah ada Dava M coba 1, terus kita masukkan password tadi yang kita setting. Terus next. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita ke speed test untuk menguji coba internetnya seberapa cepat. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Oke, sekarang kita bahas spesifikasi dari XPW 1200A. XPW 1200A Expon ONU sudah kompatibel dengan mode EPON maupun GPON. Dengan EPON uplink transmission speed sebesar 1,25 GB/s dengan downlink transmission speed sebesar 1,25 GB/s. Juga sudah support dengan multiple SSD function yang artinya bisa connect dengan berbagai macam SSD. Juga di sini dalam satu package konten berisi XPW 1200A 1 dan satu power adapter dan satu manual user. Oke, sekarang kita akan unboxing XPW 1200A dari HS Servo. Di sini kita akan mendapat satu buah installation guide, satu buah kartu garansi, adapter AC DC 12 volt 1,5 ampere,
dan HS Servo XPW 1200A. Di sini terdapat indikator dari XPW 1200A, 4 buah antena, di sini terdapat port, 2 port untuk USB, kemudian ada 1 reset button, kemudian 4 port LAN, 1 power button, dan 1 port adapter. Di bagian sini terdapat port WPS Wi-Fi. Di bagian belakang terdapat port untuk fiber optik di sini. Di sini terdapat sekilas tentang produk ini, yakni HS Servo XPW Expon Terminal model XPW 1200A dan power rating 12 volt 1,5 ampere. Ini IP address untuk masuk ke setting, dan username serta password sudah tertera di sini. Oke, di browser kita ketikkan IP address 192.168.1.1 untuk masuk ke website HS Servo-nya. Jika sudah, di sini terdapat tampilan login ke konfigurasi HS Servo-nya. Pada username kita isikan admin dan password juga admin. Jika sudah, kita klik login. Jika sudah, di sini terdapat tampilan konfigurasi HS Servo XPW 1200A.
Maka lanjut kita ke menu network. Di menu network kita bisa melihat berbagai konfigurasi yang harus kita lakukan seperti IP version, type, connection name, service list, VLAN type, dan lain sebagainya. Di type kita ganti menjadi PPOE, lalu service list kita ganti menjadi internet. Pada username kita ganti menjadi coba 2 dan password menjadi admin. Jika sudah, kita scroll ke bawah lalu kita klik create. Jika sudah, kita ke menu status di device information dan network information. Kita bisa mengetahui informasi bahwa kita sudah mendapat IP address. Kembali ke menu network, kita pergi ke menu WLAN. Di sub menu SSID settings kita ganti menjadi SSID yang kita inginkan. Di sini seperti saya buat contoh saja, saya ganti menjadi nama saya sendiri menjadi Rahmaddin. Di security kita ganti WPA passphrase atau password. Tapi jika tidak ingin menggantinya, kita bisa menggunakan password default 1-8. Lanjut, kita submit. Jika sudah disubmit, kita cek di menu WiFi apakah sudah ada apa belum. Jika sudah ada seperti tampilan di layar, maka kita coba untuk mengisikan dengan password yang sudah kita buat tadi, yakni 1-8. Kita klik next. Kita tunggu sebentar. Lalu sudah terhubung. Untuk mengeceknya, kita pergi ke speedtest.net. Lalu kita tunggu beberapa saat untuk mengetahui kecepatan internet dari Xbone yang sudah kita setting. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa untuk downloadnya kita mendapat 2,59 Mbps, sementara untuk upload kita mendapat angka 3,82 Mbps. Sekian, terima kasih.